Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara. Kategori Special Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One. Polisi terus memeriksa pasangan suami istri yang diduga menelantarkan anaknya sendiri. Penyelundupan satwa ratusan burung asal Sumatera diselundupkan di dalam bagasi bus. Aktor senior Didi Widiatmoko atau Didi Petet meninggal dunia. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar menyayat hati datang dari Cibubur, Bekasi. Sepasang suami istri menelantarkan anaknya sendiri. Bahkan seorang anaknya tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah selama sebulan. Anak yang baru berusia 8 tahun itu menggelandang di sekitar rumah. Bagaimanakah kasus ini kemudian terungkap? Kabar Siang akan mengabarkannya secara mendalam. Bersama saya Windy Wellington dan nanti ada Leilani Nadia. Inilah Kabar Siang selengkapnya untuk Anda. Kita ke kabar pertama pemirsa, setidaknya 10 orang terluka dalam kecelakaan antara sebuah bus dan truk mengangkut barang bekas di lintas Sumatera, Desa Sukamandi Hilir, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya melukai penumpang, 2 rumah juga rusak parah akibat tertabrak. Truk pengangkut barang bekas ini jatuh ke dalam jurang sedalam 5 meter setelah menabrak sebuah bus di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukamandi Hilir, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga sopir truk mengantuk hingga hilang kendali, lalu menyenggol truk yang sedang parkir dan kemudian menabrak bus syarat penumpang. Apa, Pak? Dia mah jadi sama orang ibu-ibu. Apa terjadi mati. Bus yang tengah mengangkut rombongan pesta melaju dari arah Medan menuju Pematang Siantar, sementara truk pengangkut barang bekas melaju dari arah berlawanan menuju Medan. Akibat peristiwa ini 11 penumpang bus terluka. Truk itu kan dari Tumbing, arah Tumbing. Ngelakkan motor parkirnya di situ. Terus? Ya ngelakkan rupanya kena juga yang motor parkir yang kedua. Terus nyorong inilah dia. Pas ini lewat jalan. Oh gitu, berapa rumah yang ditabrak Pak? 3 rumah ya? Berapa orang tadi korbannya? Ya lebih kurang 8-an lebih lah gitu. Berdarah-darah aku tengok ada apa kan suruh keluar dari kaca depan. Dalam kecelakaan ini 3 rumah warga juga mengalami kerusakan berat akibat ditabrak bus yang terpental. Sementara itu polisi kini memeriksa sopir bus dan truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.
dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rahmat Sudrajat, Gunawan, TV One mengabarkan. Rumah yang ditinggali pasangan Utomo Permono dan Nurindra Sari, pasangan yang diduga telah menelantarkan anak-anaknya telah dipasangi garis polisi. Rumah yang berada di perumahan Citra Grand Cibubur, klaster Nusa 2 Blok E8 nomor 37 saat ini tidak berpenghuni. Kemarin pasangan Utomo Permono dan Nurindra Sari diciduk polisi lantaran diduga telah menelantarkan kelima anaknya. Garis polisi telah terpasang di rumah yang dihuni keluarga tersebut. Kemarin Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama KPAI menahan pasangan yang diduga telah menelantarkan 5 anaknya. Kelima anaknya kini telah diamankan KPAI. Pemirsa, kasus penelantaran anak di perumahan Citra Grand Cibubur, Bekasi terungkap setelah salah seorang anak yang terlantar ditemukan dan dirawat oleh tetangganya. Kedua orang tua anak tersebut kini telah ditangkap polisi. Rumah di perumahan Citra Grand Cibubur, Bekasi, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu perlakuan sepasang suami istri terhadap 5 anaknya yang diduga telah ditelantarkan. Dari luar, rumah ini tampak sama dengan rumah lainnya. Namun jika melihat ke dalam, kondisi rumah jauh dari layak, apalagi bagi keluarga yang memiliki anak. Kelima anak yang tinggal di rumah ini pun diduga telah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari kedua orang tuanya. Polisi mengungkap kasus ini setelah mendapat laporan warga terkait anak berinisial D yang telah diusir orang tuanya dari rumah tersebut. Anak ini yang namanya Dani, umur 8 tahun, itu diusir dari rumah. Diusir dari rumah, rumahnya itu ada di Cibubur. Diusir sudah 1 tahun dan itu sudah tinggal dengan masyarakat di sekitar klaster Nusa 2 Grand Citra Grand ya, Citra Grand Cibubur. Sudah 1 bulan. Sementara kondisi kelima anak yang ditemukan di dalam rumah tersebut mengalami trauma. Pihak Komisi Pelindungan Anak Indonesia membawa mereka untuk menjalani pemulihan psikologi di rumah aman. Ayahnya, nama ibunya dia trauma sekali. Bahkan waktu saat kami temui tadi itu dia tidak ingin sama sekali menyinggung tentang orang tuanya. Luka ya di kaki kanan, cuman saya belum tahu pasti disebabkan karena apa. Pengakuan dia itu jatuh dari sepeda, karena memang selama berada di luar rumah dia memang keliling komplek dengan bersepeda. Untuk saudara-saudaranya gimana? Saudaranya saat ini yang di atas dia ada bersama Ananda kita ini, kondisinya juga masih agak trauma ya, dia menghindari kamera sama sekali, jadi belum bisa kita ajak komunikasi lanjut. Sedangkan sepasang suami istri yang diduga melakukan penelantaran kini diperiksa polisi. Dari Jakarta, Deni Swastika, Firdaus, TV One mengabarkan. Pasca pengungkapan kasus penelantaran anak di kawasan Citra Grand Cibubur, kita akan melihat kondisi di lokasi bersama Dwi Suci dan juga ada Ramlan Hakim di Polda Metro Jaya. Kita akan melihat di sana sudah ada Ramlan Hakim di Polda Metro Jaya dan juga Dwi Suci di Bekasi, Jawa Barat. Pertama kita ke Ramlan Hakim. Ramlan, silakan dengan laporannya. Windy dan juga pemirsa, memang patut disayangkan terjadi aksi, bisa dikatakan aksi penelantaran terhadap anak. Dan kasus ini terjadi pada keluarga yang bisa dikatakan atau bisa terbilang keluarga yang mampu dan juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan saat ini saya sudah berada di Direktorat Kriminal Umum bersama dengan Bapak Direktur langsung, Bapak Kombes Pol Heru. Apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan kasus ini Pak,
mungkin update terbaru dari dua orang tua yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda. Apakah sudah ada temuan-temuan baru lagi, Pak? Ya, kita kan polisi dari mulai kemarin, semenjak kita mendapatkan laporan polisi, berdasarkan informasi awalnya dari pihak KPAI, mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian menindaklanjutin KPAI melaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian kita melakukan mendatangi TKP atau tempat yang diduga adanya tindak pidana itu. Setelah itu kita mengecek ternyata benar adanya. Kemudian langkah yang paling pertama dilakukan oleh kepolisian dan kerjasama dengan KPAI adalah mengevakuasi dari anak yang diduga mengalami korban secara psikis maupun psikis. Itu dulu yang pertama adalah langkahnya adalah si anak-anak itu kita evakuasi. Kemudian setelah itu kita melakukan masuk ke dalam rumahnya dan kita mendapatkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan, cukup terenyuh ya, kondisi miris karena rumahnya memang kelihatan dari luar cukup bagus tapi di dalamnya adalah kesannya berantakan. Ini pun menjadi pertimbangan dari penyidik. Kemudian setelah kita melaksanakan evakuasi ini terhadap anak, dan anak ini kita titipkan ke salah satu yayasan di Cibubur yang kerjasama dengan KPAI, kemudian di bawah pantauan dari Departemen Sosial, kita membawa dua orang tuanya untuk dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini masih kita lakukan pemeriksaan itu. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kepolisian, mungkin dari beberapa informasi yang sempat dikumpul oleh pihak wartawan, terutama dari tetangga dan juga dari beberapa kenalan dari pihak orang tua, dikatakan bahwa orang tuanya mungkin sedikit mengalami mungkin sedikit mengalami gangguan mental. Apakah dari hasil penyelidikan kepolisian mengarah ke sana, atau apakah nanti akan ada penyelidikan terkait dengan psikologis dari orang tua? Jadi begini, praduga sih boleh-boleh saja ya, anggapan sementara atau hipotesa sementara boleh-boleh saja, akan tetapi polisi selalu berdasarkan saintifik. Jadi artinya nanti untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan terperiksa atau terlapor saat ini notabene adalah orang tua dari anak itu selaku korban, apakah benar dia melakukan penyimpangan atau depresi dan sebagainya, kita akan panggil ahlinya dari psikolog untuk melakukan penelitian, kemudian membuat suatu penilaian dan kesimpulan yang akhirnya bahan kesimpulan itu akan dijadikan bahan dari proses penyidikan selanjutnya. Dan sampai saat ini kita belum lakukan itu, karena apa? Kita sekarang saat ini sedang melakukan penggeledahan ulang di TKP, barangkali kita temukan bukti-bukti petunjuk yang lain. Kemudian setelah itu pemeriksaan karena maraton yang dari tadi malam sampai sekarang kita berhentikan dulu terhadap kedua orang tuanya. Kemudian nanti setelah anggota pulang dari TKP mungkin dapat bukti baru, kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Dan terhadap saksi ahli psikolog nantinya akan kita undang untuk mendampingi dan melakukan penelitian bukan hanya terhadap tersangka ataupun terlapor, tapi terhadap korban si anak pun kita akan coba untuk memang SOP-nya kita ada pendampingan dari psikolog atau psikiater itu. Informasi sementara bahwa orang tua melakukan penelantaran terhadap anaknya. Apakah tindakan kekerasan juga sempat dilakukan oleh orang tua terhadap kelima orang anaknya ini? Ya, kalau keterangan si anak sih menyatakan seperti itu. Akan tetapi kan keterangan anak ini kita coba gali, dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Apa perlakuan dari si orang tua atau terlapor terhadap anak ini, apakah benar adanya seperti yang diketerangkan oleh si anak ini. Kemudian kita juga lihat nanti hasil dari saksi ahli yang mendukung tentang pemeriksaan itu. Oke, kejadian ini kan memang pernah terjadi sebelumnya di salah satu panti asuhan. Mungkin bukan oleh orang tua kandung, akan tetapi dalam hal ini bisa dikatakan ini merupakan orang tua. Apakah mungkin Bapak bisa memberikan sedikit masukan kepada masyarakat atau pemirsa di rumah, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan apabila hal ini terlihat atau nampak di masyarakat? Ya, yang jelas masyarakat ini juga terungkap karena ada kepedulian masyarakat kan tentunya. Jadi masyarakat peduli lingkungan, termasuk lingkungan adalah menginformasikan apabila ada hal-hal keganjilan baik dalam keluarga tetangga kita ataupun lingkungannya dari situ, diduga ada sesuatu yang mencurigakan, baik ada kemungkinan pelaku kejahatan atau kemungkinan ada suatu tindak pidana di sekitar itu, ya paling tidak dia harus yang paling pertama melaporkan ke aparat kepolisian. Itu yang paling pertama. Karena apa, langkah itulah ya, informasi yang paling cepat itu sangat dibutuhkan oleh kepolisian untuk melakukan tindakan yang paling utama gitu. Pak Heru, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Pak Heru barusan bahwa tindakan ini sebenarnya tidak bisa dikatakan dapat
terungkap akibat adanya laporan dari pihak masyarakat, dan laporan dari masyarakat tersebut memang menjadi sangat penting untuk membuka nantinya tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua ataupun tindakan kekerasan dalam rumah tangga apa saja yang ada di dalam satu rumah tangga. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Polda. Saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Ramlan, jika tadi sudah dijelaskan bahwa pihak kepolisian sudah menindaklanjuti laporan dari KPI, bagaimana situasi dari kediaman dari kedua orang tua yang menelantarkan anaknya? Kita langsung saja ke lokasi, Dwi. Ya, baik Windy, situasi dan kondisi terkini di rumah kedua orang tua D yang melakukan penelantaran terhadap anak kandungnya, tidak hanya terhadap D tapi juga kepada keempat anak lainnya. Jadi situasi terkini bisa melaporkan, Anda lihat saat ini artinya memang tidak ada yang boleh melintas ataupun memasuki ke dalam area rumah jika tidak berkepentingan, kecuali pihak kepolisian dalam hal ini dalam melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terkait dengan kasus penelantaran anak di kawasan Citra Grand Cibubur, Jawa Barat ini. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan bagaimana kronologi dari penelantaran anak, bersama dengan satu tetangga dari dua orang tua D, yakni Ibu Fatima. Selamat siang Ibu Fatima. Ibu Fatima, mungkin bisa dijelaskan ataupun diceritakan kepada pemirsa seperti apa sih perlakuan dari yang Ibu lihat dari sang orang tua kepada D ini, Bu? Kalau perlakuan yang saya lihat selama ini, D ini sering berada di luar rumah, karena kita tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ya kita lihat dia sering mondar-mandir aja di sekitar sini. Dan dalam sebulan terakhir ini dia sudah tidak sekolah lagi dan sering berada di luar rumah daripada dulu. Kalau dulu itu saya melihat keluar rumahnya itu masih ya kadang sehari kelihatan di luar tapi besoknya udah nggak kelihatan gitu. Nah ini rutin selama 2 minggu ini kami lihat dia tidur di pos panwas itu. Dan dalam 2 hari terakhir itu dibawa salah satu warga untuk tidur di rumahnya selama 2 malam sebelum kemarin diselamatkan oleh pihak KPAI. Ibu juga kabarnya juga sempat pernah merawat dan menginap di rumah Ibu ya Bu, si anak D ini begitu ya Bu. Dan seperti apa gitu waktu itu sang orang tua mendatangi Ibu, kemudian responnya saat para tetangga begitu cukup positif gitu, artinya memperhatikan sang anak begitu. Ya, maaf saya ralat ya Mbak, waktu itu nginepnya bukan di rumah saya tapi di rumah tetangga sebelah rumah saya, namanya Butini. Nah waktu itu waktu kasus yang pertama itu baru pindah. Dia karena kami menemukan dia malam-malam ini tidur nangis di depan rumahnya, jadi kami bawa ke rumah Butini untuk kami mandikan, kami beri makan, dan malam itu tidur di rumah Butini. Dan besoknya itu udah sore karena malamnya juga orang tuanya tidak mencari, anaknya nggak pulang ke rumah itu orang tuanya nggak nyari. Baru besok sorenya itu bapaknya datang ke rumah Butini, sampai kita dibilang menculik anak dan menyekap anak gitu. Terus setelah kita argumentasi karena kita melihat anak ini terlantar, bapak ini bilang dia mendidik itu, jadi ibu nggak usah ikut campur, dibilang gitu Mbak. Ada cukup respon negatif begitu ya Bu ya dari sang orang tua. Lalu pada saat sang anak begitu dirawat begitu ya oleh tetangga termasuk Ibu dan juga Ibu Tini waktu itu, apakah anak tersebut cerita begitu soal bagaimana perilaku orang tuanya begitu? Ya, waktu itu Bu Tini menemukan ada bekas luka di kepalanya dan di punggungnya. Setelah ditanya waktu itu bilang katanya dia ditendang sama mamanya yang punggungnya. Kalau yang bekas kepalanya itu waktu itu ditanya dibilang dipukul pakai sepatu oleh mamanya gitu. Nah, kami marah sama kedua orang tuanya. Kami tidak ingin melihat anak kecil dipukul. Di ini kami, Bu Tini terutama marah waktu itu, ngomong sama orang tuanya ini, jangan sampai kami melihat lagi ada bekas luka sama anak ini atau terlantar. Kalau enggak kami akan bertindak. Waktu itu bilang gitu. Terima kasih banyak Ibu Fatima atas waktu dan informasinya. Dan Windy, demikianlah tadi tetangga sekitar yang memang bagaimana keselamatan dari bocah D yang ditelantarkan oleh orang tuanya, termasuk pula bagaimana perilaku orang tua ketika memang tetangga itu respon itu
waktu untuk merawat sang anak. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio, Windy. Ya, terima kasih Dwi Suci atas laporannya, dan sebelumnya juga terima kasih Ramlan Hakim yang sudah melaporkan dari Polda Metro Jaya. Sementara itu pemirsa jangan kemana-mana, Kabar Siang masih akan kembali di mana ada informasi lainnya. Salah satunya adalah kabar duka yang hadir dari aktor senior Didi Widiatmoko atau Didi Petet yang meninggal dunia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam Kabar Siang. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali kehilangan seniman terbaiknya. Aktor senior Didi Widiatmoko atau yang akrab disapa dengan Didi Petet menghembuskan nafas terakhirnya pada pagi tadi. Jumat pagi, Didi Widiatmoko atau akrab disapa Didi Petet menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Bambu Apus, Ciputat, Tangerang Selatan. Aktor senior tersebut meninggal dunia usai melaksanakan sholat subuh. Menurut keponakan almarhum Mutia, sepulangnya dari Milan, kesehatan Didi Petet menurun. Di Milan itu pingsan kan, terus abis itu dia pulang tanggal 10 Mei kemarin. Memang kondisinya udah nggak terlalu bagus, dia harus keluar dari pesawat dengan kursi roda. Terus sebenarnya sih hari Selasa kemarin dia sempat pergi ke Bandung untuk berobat. Dan udah kembali lagi ke rumah, jadi tapi tadi pagi dia masih sempat sholat subuh, dan setelah sholat subuh itu dia meninggal. Keluarga, kerabat, serta rekan almarhum sesama artis pun melayat ke rumah duka. Rencananya jenazah almarhum Didi Petet akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Iksan Bakti, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sementara itu sejumlah rekan sesama artis mengenang sosok almarhum aktor senior Didi Petet sebagai seorang sosok guru dan juga sahabat yang baik. Kepergian Didi Petet meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam bagi rekan-rekan almarhum yang telah mengenalnya sekian lama dalam dunia seni peran. Mas Didi Petet adalah seorang aktor senior dan sekaligus juga beliau adalah guru saya. Guru akting saya yang sangat luar biasa, tidak pelit akan ilmu, selalu memberikan ilmu, kritik, saran tanpa pamrih. Dulu saya belajar sama dia di sini di rumahnya. Dengan senang hati beliau memberikan ilmu, kritik dan saran. Kalau misalnya dia ngelihat saya main di sinetron ataupun film, dia selalu memberikan masukan-masukan yang positif. Beliau juga sosok bapak yang sangat luar biasa. Saat kandang Jurang Doang baru berdiri, dia berada di bawah kolong jembatan rel kereta api. Saya butuh seorang teman, sahabat, bahkan orang tua. Mas Didi itu mau datang dan melengkapi itu semua. Lalu kita belajar seni peran, teater. Dia mengundang anak-anak IKJ untuk datang ke sana, dan kita belajar sama orang-orang kampung di situ. Jadi pertama kali dia meninggal dunia, saya langsung teringat bagaimana pada saat kandang Jurang Doang belum melangkah, dia sudah bisa menjadi teman, sahabat, orang tua, dan juga guru bagi kandang Jurang Doang. Didi Petet meninggal dunia di usia 58 tahun. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai aktor serba bisa yang mampu memerankan berbagai karakter, baik di film, panggung, teater, hingga sinetron. Dunia hiburan dan sinias tanah air berduka setelah aktor senior Didi Widiatmoko atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Didi Petet meninggal dunia Jumat pagi. Didi Petet meninggal di usia 58 tahun pukul 5 Jumat pagi di kediamannya di kawasan Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan karena sakit. Aktor kawakan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Ia dikenal telah banyak menyumbang karya untuk dunia perfilman Indonesia dan dikenal sebagai aktor serba bisa untuk memerankan berbagai tokoh dan karakter yang berbeda. Didi sempat memerankan tokoh Emon dalam film Catatan Si Boy yang laris di pasaran. Ia pun sukses memerankan karakter pemuda desa yang lugu dalam film Sikabayan. Kiprah Didi bukan hanya di dunia film namun juga panggung teater. Saat dunia film mulai redup, Didi pun hadir di layar kaca dalam sejumlah sinetron.
Usia yang kian menua bukan halangan Didi untuk terus berkarya. Sebelum tutup usia, Didi Petet masih aktif berkarya di layar kaca, panggung teater, hingga mengajar di IKJ. Selamat jalan Didi Petet. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di rumah duka mendiang Didi Petet di Pamulang, Tangerang Selatan? Sudah ada rekan kami yaitu Mira Febrina di sana. Mira, kapan dan di mana almarhum Didi Petet akan dimakamkan pada siang ini? Ya, siang ini almarhum Didi Petet akan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kira-kira pukul 3 sore nanti sehabis sholat Jumat. Dan saat ini memang jenazah sudah diberangkatkan ke masjid untuk disolatkan terlebih dahulu. Untuk mengenal sosok Didi Petet, bersama saya sudah ada Bapak Epi Kusnandar. Selamat siang Pak Epi. Iya, selamat siang. Kalau Pak Epi, bagaimana sosok Didi Petet selama masa ini, Pak? sepengetahuan saya, Mas Didi itu penuh misteri ya. Sehingga kalimat terakhir pun saya nggak menyangka bahwa kalimat bercanda itu ternyata serius tapi yang membuat saya memahami beda ucapannya. Biasanya ayo balik gitu ya kalau habis dari lokasi. Kalau kemarin tuh Pi aing gering dengan tersenyum ya, saya lagi sakit nih. Saya karena tidak mengerti tidak paham akan situasi yang dideritanya apa, nggak menunjukkan dan nggak kelihatan Mas Didi sakit apa, asam lambung atau apa. Sehingga saya harus merasa bersalah. Nggak peduli gitu, jadi nggak peduli. Mungkin bisa lebih lama lagi ngobrol atau ya, karena itulah utang yang sampai sekarang saya harus ngapain ya, dan harus merewind sampai kenapa saya bertemu dan sekarang tiba-tiba berpulang. Itu saya bisa dengan satu kata saja, sadari aja. Ini sesuai dengan pesan dari Mas Didi ketika pertama kali bertemu. Ketika saya bertanya pengen jadi aktor, udah sadari aja. Ternyata sadari itu menyadarkan pikiran dan perasaan untuk sadar, bangkit, awake, bangun gitu. Ya, membangunkan, Mas Didi membangunkan saya, membangunkan semua aktor-aktor yang benar-benar pengen menggeluti keaktoran. Adakah pesan terakhir dari almarhum Didi Petet ke Mas Epi Kusnandar? Pesan terakhir tidak terucapkan, tidak sempat terucapkan. Hanya yaitu dua jempol. Mungkin ya harus 2 jempol kalau dapat kerjaan apapun, sedikit atau banyak, harus bikin 2 jempol, jangan 1 jempol. Itu kurang berkesan, kurang mengejutkan. Pelajaran yang saya dapatkan adalah surprise. Pergi sama pulang harus surprise, nggak boleh ditebak. Ini ternyata jawabannya. Kepergian Mas Didi ternyata membelokkan. Dia bercanda tapi serius. Terima kasih Kang Epi atas wawancaranya. Maaf kalau salah-salah. Didi Petet sebelum meninggal memang menurut informasi yang saya terima telah menjalani perawatan beberapa hari dari hari Selasa hingga Kamis sore di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan ke studio.
Ya, terima kasih Mira. Febrina melaporkan langsung dari rumah mendiang Didi Petet di Pamulang, Tangerang Selatan. Kini kita beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa. Aparat kepolisian sektor Pelabuhan Merak, Banten menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung asal Sumatera yang akan dikirim ke Pulau Jawa. Burung yang disimpan di dalam bagasi bus ini tidak dilengkapi dengan sertifikat dari Balai Karantina Daerah. Ratusan ekor burung di keranjang ini diselundupkan melalui bagasi bus. Untuk mengelabui petugas, sang sopir menyimpan keranjang burung tersebut dengan tumpukan barang dan tas milik penumpang. Ini dari mana nih? Punya siapa? Berbagai jenis burung asal Sumatera ini diduga sengaja akan diselundupkan ke Bandung, Jawa Barat. Yang diamankan sebanyak 25 keranjang. Dari 25 keranjang itu jumlahnya menurut pengakuan supir itu 400, sementara belum kita hitung. Ini burung ini kenapa tanpa dokumen? Burung ini diangkut dari Jambi akan dibawa ke Bandung menggunakan bis laju prima tanpa dokumen Balai Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina. Sopir bus kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolsek kawasan Pelabuhan Merak. Sementara barang bukti, yakni ratusan burung tersebut, akan diserahkan ke Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Penyelundupan satwa marak terjadi. Berbagai jenis burung asal Sumatera tanpa sertifikat dari Balai Karantina diduga diselundupkan melalui Pelabuhan Merak, Banten. Lalu bagaimana perkembangan pemeriksaan kepolisian dan Balai Karantina Cilegon? Kita akan segera bergabung dengan Regina Indriani yang langsung dari Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon. Regina, silakan dengan laporan Anda. Iya pemirsa, memang akhir-akhir ini terjadi penyelundupan satwa yang kerap kali terjadi dan memang penyelundupan satwa ini bukan menjadi hal yang baru, namun pihak aparat keamanan terus-terusan melakukan razia terhadap penyelundupan hewan-hewan ataupun satwa. Contohnya saja adalah beberapa waktu lalu kepala ataupun pihak aparat keamanan di sektor Pelabuhan Merak, Banten melakukan ataupun menangkap 2 tersangka yang kedapatan menyelundupkan ratusan burung dari berbagai jenis, contohnya saja seperti cucak keli dan juga seperti jala kebo dan juga trucuk. Lalu tersangka ini menyelundupkan dengan cara menaruh ratusan burung ini di dalam kotak plastik yang kemudian ditaruh di dalam bagasi bus, dan ada 2 bus yang saat ini disita menjadi barang bukti, seperti bus laju prima dari arah ataupun tujuan Jambi menuju Bandung dan juga Giri Indah dari Palembang menuju Jakarta. Memang sebelumnya ataupun rencananya ratusan burung-burung ini akan dijual ataupun dipasarkan menuju Jakarta, yaitu tepatnya di Pasar Pramuka Jakarta. Alasan pihak ataupun aparat keamanan menangkap karena memang tidak adanya sertifikat ataupun tidak adanya legalisasi dari burung-burung tersebut. Namun saat ini ratusan burung ini walaupun yang sudah ada ataupun yang sudah disita dan juga berbagai macam barang bukti sudah ada di Balai Penangkaran Cilegon Merak. Dan saat ini kami sudah berada bersama kepala dari penangkaran, yaitu Bambang Haryanto. Dan saat ini kami akan berbicara. Ya Bapak, bisa diceritakan Bapak bagaimana terjadinya atau penangkapan dari 2 orang tersangka ini? Oke, baik, terima kasih. Saya dari Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon, Mbak. Ya, jadi memang beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan KSKP, yaitu dari kepolisian di Pelabuhan Merak, telah mengamankan ada 2 bis, yaitu bis laju prima dan bis Giri Indah yang kita kedapatan membawa sekitar ribuan ekor burung. Nah, di situ kita tangkap, kita amankan, dan sampai saat ini kita lakukan penegakan hukum, kita lakukan proses penyidikan, dan insya Allah minggu depan sudah akan kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi. Yang saat ini Pak, untuk perkembangan kasusnya bagaimana? Apakah tersangka dilepaskan atau bagaimana Pak? Saat ini karena peraturan perundang-undangan kita adalah ancamannya di bawah 5 tahun, maka kita tidak dibenarkan untuk menahan tersangka. Nah, tersangka di sini ada 2. Yang pertama adalah pemilik burung yang kebetulan menggunakan bis Giri Indah. Yang kedua adalah supirnya.
yang kebetulan supir bis laju prima. Di sini supir yang kita ambil karena memang kebetulan pemiliknya tidak ada di situ. Ya pemirsa, untuk saat ini tersangka rencana akan dikenakan pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai penangkaran yaitu perikanan dan juga tumbuhan dan juga peternakan. Dan tersangka nantinya akan dikenakan maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 150 juta. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Penangkaran Merak, Banten. Bisa kembali ke studio, Nadia. Ya, terima kasih Regina Indriani melaporkan langsung dari Cilegon, Banten. Kita beralih, pemirsa, sejumlah burung kakatua jenis jambul kuning diselamatkan dari aksi kejahatan penyelundupan. Sebagian dari mereka diselundupkan dengan menggunakan botol air mineral. Lantas mengapa burung kakatua jenis jambul kuning itu banyak diperjualbelikan? Berikut keistimewaan sang burung kakatua tersebut. Kakatua jambul kuning atau Kakatua sulpurhea adalah salah satu spesies burung dari 7 spesies yang hampir punah di dunia. Eksotis dan indah sang burung ditambah kecerdasannya yang dapat menirukan suara manusia kian diminati banyak kalangan untuk memeliharanya. Ironisnya, masih banyak orang menjualnya dengan cara yang tidak manusiawi dan ilegal. Sebut saja kasus di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku menyelundupkan burung kakatua dengan memasukkan mereka ke botol air mineral. Kalau melihat perlakuan cara packingnya dan sebagainya oleh para penyelundup itu termasuk biadab. Memang tidak dipungkiri bila harga burung kakatua jambul kuning begitu tinggi di pasaran lokal maupun dunia. Seekor burung indah ini mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bila dilihat dari dekat, maka kakatua jambul kuning memiliki ciri khas yang cukup mempesona. Misalnya, bulu putih yang menutupi hampir seluruh tubuhnya membuat kakatua tampak seperti menggunakan gaun panjang yang anggun. Sementara jambul berwarna kuning tergerai di kepalanya membuat tampak bermahkota layaknya bangsawan. Daya tarik ini membuat si jambul kuning banyak diminati, digolongkan menjadi satwa langka yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pemerintah juga sudah berusaha mengancam dengan jeratan hukum berat bagi para pelaku. Kita sendiri mengalami di sini bahwa kita mendapatkan dampak positif juga, di mana ternyata masyarakat sudah mulai sadar. Nah, di mana program penyadaran ini ya salah satu indikatornya adalah yaitu banyak masyarakat yang mulai mereka mengenal bahwa ternyata burung-burung ini dilindungi dan mereka menyerahkan kepada negara. Oke. Namun kendati ancaman pidana penjara selama 5 tahun serta denda 100 juta rupiah tak serta-merta membuat penyelundup gentar dan berhenti melakukan kejahatannya. Justru daya pikat keuntungan yang besar yang membutakan mata para penjahat tersebut. Bayangkan saja, populasi burung kakatua jambul kuning hanya tersisa tak kurang dari 7.000 ekor di alam seluruh dunia. Bila tetap diburu dan biarkan mati saat penyelundupan, bisa saja burung kakatua nantinya hanya terkenang lewat lagu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan menghadirkan informasi mengenai perkembangan terkini pasca terbakarnya 800 kios di Pasar Lembang. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Siang. Pemirsa, puluhan burung kakatua jambul kuning yang ditemukan di kapal kargo KM Timur Cepat beberapa waktu lalu kembali dilepas di alam liar. Pelepasan satwa yang dilindungi tersebut dilakukan di hutan lindung di Desa Durjela, Pulau Wamar, Kepulauan Aru, Maluku. Usai mendata puluhan satwa yang disita dari kapal kargo KM Timur Cepat, akhirnya kepolisian Polres Kepulauan Aru bersama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Kepulauan Aru melepas puluhan burung yang dilindungi tersebut ke alam bebas. 42 ekor kakatua jambul kuning, 11 ekor burung beo, dan 2 ekor burung kakatua raja dilepas di hutan lindung Desa Durjela, Pulau Wamar, Kepulauan Aru.
Masyarakat setempat turut serta dalam pelepasan satwa yang dilindungi pemerintah ini. Pada tanggal 11 kami dengan pihak BKSDA Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan sweeping bersama terhadap burung-burung, khususnya jambul kuning. Yang jambul kuning maka kami temukan ada 42 ekor jambul kuning, 11 ekor burung beo dan 2 ekor kakak raja yang akan dibawa ke Surabaya. Dan hari ini kami dengan masyarakat dan BKSDA melakukan pelepasan ke alam liar di hutan Durjela, tepatnya di hutan Durjela di Pulau Wamar, sehingga bisa dilepas liarkan kembali. Pekan lalu kepolisian Resor Pulau Aru menangkap satu kapal kargo KM Timur tujuan Surabaya, Jawa Timur. Di dalam kapal tersebut terdapat puluhan satwa yang dilindungi. Dari Kepulauan Aru, Maluku, Latif Madilis, TV One mengabarkan. Petugas kepolisian mengirim tim identifikasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan Pasar Lembang pada semalam. Lebih dari 800 kios pedagang nyaris tak bersisa dalam peristiwa tersebut. Lokasi kebakaran di Pasar Lembang, Bandung, Jawa Barat kini telah dipasangi garis polisi. Petugas kepolisian pun menerjunkan tim identifikasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran sebenarnya. Pasca kebakaran, lokasi ini pun ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Setidaknya ada 848 kios yang habis terbakar dalam kebakaran Pasar Lembang. Untuk buat puasa ini jualan sebelum puasa gitu. Oh, sebelum puasa. Iya. Ini udah belanja banyak tuh gimana, Pak? Ya lumayan juga banyak, Pak. Ya. Berapa juta Pak nih kerugian Pak sejauh ini? Sekitar berapa juta ya? 10 jutaan ada. 40 juta. Ya. Banyaknya barang yang mudah terbakar cukup menyulitkan proses pemadaman. Setelah 3 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Menurut saksi, api berasal dari salah satu kios di tengah pasar. Namun hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Kerugian para pedagang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan pengungsi Rohingya di penampungan Kuala Cangkoi, Lapang, Aceh Utara mulai jatuh sakit. Ya, pemerintah setempat telah menyediakan posko kesehatan, namun pengungsi yang sakit parah terpaksa dirujuk di Rumah Sakit Cut Mutia, Loks Mawe. Sejak terdampar di perairan Aceh Utara minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya mulai terserang penyakit. Selain demam tinggi, warga Rohingya juga mengalami sesak nafas. Berhari-hari terombang-ambing di tengah laut, kondisi mereka pun kini melemah. Sebagian pengungsi dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia untuk perawatan intensif. Pemerintah pun terus berupaya menyiapkan sejumlah fasilitas termasuk tempat perawatan kesehatan bagi warga Rohingya. Siapkan masalah untuk salat, itu musalah, tapi sudah digunakan untuk pengobatan dan untuk pendataan dari pihak UNHCR, makanya kita telah siapkan tempat salat dan air minum sedikit lagi, belum mencukupi. Sementara itu, bantuan makanan dan pakaian yang datang mulai dibagikan kepada pengungsi yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak ini. Pemerintah Aceh tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar penanganan para pengungsi ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Komplotan pembobol rumah yang meresahkan warga Kabupaten Lahat berhasil diringkus. Dan untuk menambah kewaspadaan Anda, kabarnya kami hadirkan bersama dengan informasi lainnya yang kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Anggota Reskrim Polres Lahat, Sumatera Selatan meringkus 5 remaja spesialis pembobol rumah yang meresahkan warga. 2 pelaku merupakan anak di bawah umur. 5 remaja ini mengaku telah 2 kali beraksi. Setelah menjalani tes urin, diketahui 3 dari 5 pembobol rumah ini positif narkoba. Para tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lahat. Polisi menangkap 3 pelaku pencuri 26 laptop di SMK Lingua. Salah satu tersangka merupakan siswa sekolah tersebut. Pelaku mengambil laptop dengan cara mencongkel jendela sekolah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di Polres Ogan Ilir dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran.
Seorang oknum pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung diringkus petugas Satreskrim Narkoba karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap bersama seorang pembeli narkotika. Polisi menyita barang bukti 4 paket sabu yang disimpan dalam dompetnya. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Polisi kini masih memburu oknum bandar sabu tersebut. Tim TV One mengabarkan. Terkuaknya bisnis prostitusi yang melibatkan artis membuka tabir betapa prostitusi telah merambah ke berbagai kalangan. Sorotan Siang akan mengupas selengkapnya pemirsa terkait kasus tersebut sesaat lagi. Pengakuan tersangka RA atau Robi Abbas membongkar bagaimana dirinya dengan mudah menyediakan model, artis, bahkan pramugari kepada lelaki hidung belang kalangan atas untuk dijadikan pemuas syahwat. Lantas bagaimana tersangka melancarkan aksinya? Berikut sorotan Kabar Siang. Saya nggak munafik, saya hidup sendiri, saya buat makan. Kamu bisa nggak? Kapan? Besok sih. Mungkin seperti itulah perbincangan yang dilakukan Robi Abbas alias RA sang mucikari saat memberikan order kepada sejumlah artis dan model yang bisa malang melintang di dunia prostitusi. Ya, Robi Abbas adalah tersangka kasus pemucikarian artis yang ramai diperbincangkan baru-baru ini. Sudah sejak 3 tahun ini, Robi yang berprofesi sebagai makeup artis menyediakan model, artis, bahkan pramugari kepada lelaki hidung belang kalangan atas untuk dijadikan pemuas syahwat. Dari gambar-gambar ini terbukti kalau Robi ternyata banyak mengasuh para wanita panggilan kelas kakap. Wanita-wanita ini berparas cantik dan tampak seksi. Tak heran jika mereka dibanderol dengan harga selangit. Saat ditemui usai ditangkap, pria yang memiliki stok wanita panggilan sebanyak 200 orang ini menuturkan bagaimana ia menjalankan praktiknya. Saya juga biasa kayak gitu, kayak klien itu juga ada link di bawah klien, bisa ada linknya lagi biasanya. Saya nggak pernah punya klien sendiri. Biasanya ada orang yang minta ke saya, kayak gitu. Cara mintanya ke Robi gimana? Menghubungi via telepon atau nemuin mobil langsung? Nemuin, saya langsung datang ke rumah. Langsung datang ke rumah. Terus di rumah itu tuh biasanya gimana cara dia ini? Dia bilang, saya punya klien, bisa minta tolong nggak katanya, buat entertain klien saya. Kalau kamu kayak ketemu dulu klien saya, dia bilang. Akhirnya kami ketemu, terus semua yang udah yang ya begitu, ketemu kliennya, bicara banyak sama kliennya. Nah, biasa kliennya itu nyebut nama gitu? Iya. Oke, terus gimana nih Obi cara dia membayarnya? Apakah langsung dibayar di sana bulat-bulat sepenuhnya gitu atau nanti bayarnya apa gimana? Kalau yang sekarang ini dari orang yang meminta itu ngasih saya bilang DP agar percaya. DP biasanya DP-nya berapa banyak? Biasa 10%. 10 ke 30? 10%. Setelah harga disepakati, sang klien kemudian menentukan tempat. Dengan alasan keamanan, biasanya mereka memilih hotel mewah sebagai tempat kencan. Dan Robi akan mengantar sang artis ke tempat yang sudah ditentukan. Karena kliennya ngomong pengen yang lebih privasi sebenarnya. Jadi dia minta hotel yang bagus. Jadi minta hotel yang bagus. Itu yang mesin hotel Robi atau kliennya sendiri yang mesin? Klien sendiri. Klien sendiri ya. Bukan Robi yang mesin? Bukan. Oke. Nah, sampai ketemu di hotel itu sendiri antara si klien dan cewek ini, itu Robi yang nganterin ceweknya apa gimana? Enggak, kita di restoran, ceweknya datang, saya kenalin ke teman saya yang meminta, kliennya turun,
lalu jemput cewek naik, kliennya ngasih duit ke teman saya itu, teman saya ngasih uang ke saya. Tim TV One sempat memotret percakapan Robi dengan wanita-wanita asuhannya ketika ia mendapat pesanan dari calon pelanggan. Percakapan yang ditulis melalui BlackBerry Messenger ini beraneka ragam, mulai dari si wanita meminta tempat yang rahasia untuk berkencan. Si pelanggan kecewa kepada sang wanita lantaran batal berselancar di atas ranjang. Hingga percakapan kalau si wanita sedang datang bulan ketika berkencan. Ya, kehidupan yang glamor dan dekat dengan para wanita pesohor membuat Robi Abbas lupa diri. Gaji yang dirasa tidak cukup untuk biaya hidup di kota metropolitan ini membawanya ke lingkaran hitam prostitusi. Saya nggak munafik, saya hidup sendiri, keluarga saya jauh, saya butuh buat tempat tinggal, saya butuh buat makan. Kalau saya cuma ngikutin makeup artis, dengan sekali make up sekitar 700 sampai 1 juta, nggak cukup. Kita hidup di Jakarta buat makan, buat apa, buat beli baju susah. Ketika saya nganter model atau apa, Siap mau berhubungan ini wanita cantik apa macamnya agar tawaran kredit banyak itu sama dengan ketawaran kredit, ada mengeluarkan uang, ada mengeluarkan mobil, ada mengeluarkan banyak. Wanita berinisial AA yang ditangkap bersama Robi Abbas sang mucikari oleh aparat Polres Metro Jakarta Selatan diduga adalah Amel Alfi, seorang model majalah pria dewasa sekaligus artis film horor.
Gambar-gambar yang sempat terlihat saat penangkapan pekan lalu memang identik dengan Amel Alfi. Ya, kedekatan antara Robby dan Amel Alfi sepertinya tak terbantahkan. Sejumlah foto dari Instagram milik Robby Abbas yang dilansir oleh beberapa media online memperlihatkan keakraban keduanya. Namun melalui akun Twitternya @amelalfi28, Amel Alfi membantah kalau wanita berinisial AA adalah dirinya. Wajah cantik dan bertubuh seksi sepertinya menjadi modal utama para model dan artis. Apalagi model-model yang kerap muncul di majalah pria dewasa. Seperti Baby Margareta misalnya. Model sekaligus artis yang kerap membintangi film-film horor ini tak menampik kalau profesi yang ditekuninya selalu dicap negatif. Emang sih pemikiran masyarakat juga negatif sama model seksi itu ya, pemain horor seperti aku ini. Padahal kan nggak semua artis seperti itu, nggak semua model seperti itu. Tapi yang nggak bisa disalahin juga yaitu kita mestinya tetap hormatilah, hargailah. Mungkin dia ngambil jalan itu emang mungkin ada alasannya. Kita nggak perlu ikut campur. Ya kalaupun dia berbuat dosa seperti itu kan biarin di urusan dia sama Tuhan ya Mbak ya. Bahkan karena profesinya itu, Baby mengaku sering ditawari berkencan dengan pria-pria hidung belang. Yang menawari pekerjaan di luar itu juga banyak. Apalagi dulu kan saya nggak pakai manajer, jadi dulu benar-benar masih sendiri, nggak ada agensi model, nggak ada manajer, benar-benar dihandle sendiri. Jadi ya hal-hal yang seperti itu banyak sekali datang, yang nawarin yang enggak gitu kan. Tapi ya itu kan tergantung dari kita sendiri, gimana menyikapinya. Kita mau ngambil jalan yang mana, istilahnya yang mau ngambil kerja yang benar-benar profesionalitas atau yang kita ngambil jalan yang instan gitu. Tidak mudah mempertahankan eksistensi ketika seseorang berada di puncak popularitas. Gaya hidup mewah dan glamor yang kerap dijalani para pesohor membuat mereka harus mengeluarkan rupiah yang tak sedikit. Itulah sebabnya banyak model dan artis akhirnya masuk dalam lembah hitam prostitusi. Bagi profesi artis sendiri untuk membuktikan bahwa mereka sebagai artis memiliki tanggung jawab moral yang sebenarnya jauh lebih berat. Kenapa? Karena mereka dilihat, ditiru, dan diteladani oleh banyak orang di Indonesia dari mulai anak kecil hingga orang dewasa. Sudah semestinya kemudian mereka menjadi contoh dari perbuatan-perbuatan yang positif dan produktif. Kalau demikian, ini tentu saja tanda kutip mencoreng profesi ini. Dan ini menjadi kerja keras semua orang yang ada di profesi public figure siapapun itu untuk membuktikan bahwa ini hanyalah oknum semata. Dan lagi-lagi seperti hasil riset yang ada, ini tidak hanya sebenarnya menjadi domainnya kelompok-kelompok artis, tapi siapapun bisa melakukan ini. Ya, kini tersangka sang mucikari, Robby Abbas, harus meringkuk di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia dijerat pasal tentang pemucikarian. Semoga ini bukan hanya jerat awal para penegak hukum untuk memberantas prostitusi yang kian merajalela. Karena jika terus dibiarkan, status darurat prostitusi online akan melekat di bumi pertiwi ini. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan dunia olahraga setelah ini, karena salah satunya adalah tentang Liong, yang dimana mereka memberi terobosan menarik dalam 3 tahun terakhir. Kali ini Liong merilis kostum baru bertema Magic sesaat lagi. Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara.
Kategori Spesial Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One.